diceritakan penghuni rumah hantu Darmo ini merupakan keluarga besar yang sangat kaya raya. Bahkan mereka diceritakan mempunyai kapal pribadi, dan berdasarkan cerita yang beredar, keluarga itu mendapatkan kekayaan bukan dari hasil jerih payah mereka. Akan tetapi rumor yang beredar, mereka menggunakan pesugihan. Halo para tamu, selamat datang di ruang tamu. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar para tamu bisa mengetahui update terbaru hidangan cerita dan kisah-kisah yang akan kami ceritakan. Dan hari ini aku mau bercerita tentang sebuah tempat penuh misteri yang ada di Surabaya. Dan mana nih orang-orang Surabaya? Halo arek-arek Surabaya. Surabaya, kota pahlawan yang dikenal dengan geliat bisnisnya. Rupanya menyimpan sisi lain yang tak terduga. Cerita horor yang bersembunyi di setiap sudutnya, di balik gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk perdagangan. Terdapat bisikan-bisikan tentang hantu, arwah penasaran, dan legenda mistis yang masih hidup hingga sekarang di tengah-tengah masyarakat. Kisah-kisah horor ini bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur para tamuku, akan tetapi telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Surabaya. Di balik gemerlapnya kota bisnis, Surabaya ini menyimpan sisi gelap yang mengundang rasa penasaran. Berikut ini tempat-tempat angker yang ada di Surabaya yang cocok untuk para pecinta misteri. Nah, salah satu tempat yang paling terkenal adalah Rumah Hantu Darmo Surabaya yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26. Konon bangunan ini yang dibangun sekitar tahun 1920-an dulunya milik keluarga yang kaya raya. Namun sejak ditinggalkan oleh penghuninya di tahun 1980-an, Rumah Hantu Darmo ini telah menjadi tempat yang penuh misteri, dan banyak orang yang telah melaporkan pengalaman menyeramkan mereka ini di Rumah Hantu Darmo ini, dan beberapa mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita yang bergaun putih di jendela, sementara yang lain mendengar suara-suara aneh seperti tangisan bayi yang ada di dalamnya. Bahkan beberapa pengunjung juga melaporkan melihat bayangan yang hitam yang muncul di lorong-lorong rumah tersebut. Dan cerita mistis Rumah Hantu Darmo ini telah menarik minat banyak orang, yang sebagian dari mereka mencoba untuk uji nyali dengan mendekati rumah ini, dan sementara yang lain merasa takut dan tidak berani untuk melakukannya, termasuk aku mungkin. Sedangkan kami saja yang di studio ini bisa mengalami hal-hal yang demikian, apalagi yang di sana. Dan Rumah Hantu Darmo ini menjadi salah satu tempat yang paling mistis di Surabaya, dengan keberadaannya yang menjadi daya tarik bagi para pecinta horor dan misteri. Nah, bagi sebagian orang, pengalaman di Rumah Hantu Darmo ini menjadi kian lebih nyata dan mencekam. Serem.
Mereka menambahkan kisah horor bagi para pengunjung yang berani menjelajahinya. Namun, beberapa orang juga skeptis dan menganggap cerita-cerita ini hanya hasil imajinasi yang berlebihan, atau mungkin sekedar membuat upaya untuk menarik perhatian. Dan meskipun begitu, tidak dipungkiri bahwa rumah hantu Darmo ini telah menjadi bagian budaya Surabaya yang menyimpan sisi gelap dan mengundang rasa penasaran. Sejak tahun 1988, rumah hantu Darmo ini sudah tidak berpenghuni lagi. Rumah yang beralamat di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Desa Suko Manunggal ini mempunyai bermacam versi cerita horor yang tersebar di masyarakat sekitar. Dan rumah hantu ini memang sempat menjadi tempat yang angker yang begitu terkenal di kalangan masyarakat Surabaya ini. Diceritakan, rumah mewah yang sangat luas itu ditempati oleh satu keluarga. Nah, keluarga itu diduga menggunakan pesugihan, dan suatu hari semua anggota keluarga ini meninggal dan dirasa ada yang aneh dengan penyebab kematian satu keluarga ini. Diceritakan penghuni rumah hantu Darmo ini merupakan keluarga besar yang sangat kaya raya. Bahkan mereka diceritakan mempunyai kapal pribadi, dan berdasarkan cerita yang beredar, keluarga itu mendapatkan kekayaan bukan dari hasil jerih payah mereka. Akan tetapi rumor yang beredar, mereka menggunakan pesugihan. Dikarenakan menggunakan pesugihan ini, maka mereka ini harus memberi tumbal berupa nyawa manusia di malam-malam tertentu. Ya, istilahnya mereka bayar jasa lah ke makhluk-makhluk ini. Dan awalnya mereka memang nyaris tidak pernah absen untuk memberi tumbal sesuai kesepakatan. Akan tetapi lama-kelamaan mereka ini mulai mengganti tumbal manusia dengan hewan yang sehingga tidak sesuai kesepakatan yang pertama tadi. Mereka kayak mengubah kesepakatan sepihak begitu dengan demit pesugihan ini. Dan si demit pesugihan ini memberi peringatan kepada keluarga tersebut. Apabila di malam selanjutnya tidak ada tumbal manusia, maka mereka keluarga akan mendapatkan petaka. Dan kemudian yang terjadi pada keluarga itu, mereka tidak bisa memberi tumbal manusia lagi, yang sehingga akhirnya mereka tewas di tangan pesugihan mereka sendiri. Suatu ketika, sebagian anggota keluarga itu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut. Nah, di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi ini mengalami kecelakaan dan tenggelam secara misterius. Dan kabarnya, teman-teman, sampai saat ini kapal tersebut belum ditemukan. Dan di lain sisi juga terdapat 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut dalam perjalanan laut itu. Kedua orang itu yakni 1 bayi dengan 1 pembantu rumah tangga mereka. Dan mereka juga sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah itu, dan sebelum akhirnya meninggal dunia. Setelah tragedi meninggalnya seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah hantu Darmo ini, kemudian datanglah sebuah keluarga yang menyewa rumah mewah itu. Suatu malam, sekelompok perampok membobol serta membunuh semua anggota keluarga itu dengan sadis. Mewah sih mewah, tapi mengerikan. Pembunuhan itu digadang-gadang merupakan sebuah kutukan untuk
siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo ini. Dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi yang berani membeli maupun menempati rumah mewah tersebut. Setelah seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah tersebut meninggal dunia. Dan keberadaan rumah hantu Darmo ini begitu terkenal di kalangan pencinta gaib seluruh Indonesia, sehingga tempat itu sempat dijadikan objek wisata horor. Dan rumah mewah yang memiliki halaman yang sangat luas ini serta tidak berpenghuni itu habis ludes terbakar pada tahun 1997. Dan sekarang ini ya teman-teman, dengar kabar tinggal puing-puingnya saja yang tersisa. Nah, untuk versi ini versi yang lain. Yang tadi kan yang satu orang bayi dan satu pembantu rumah tangga itu setelah seminggu kemudian dia meninggal. Dan ini versi yang lain lagi. Dan cerita yang beredar, bayi yang sudah tumbuh dewasa ini diketahui sering datang ke rumah tersebut pada setiap malam Jumat Kliwon. Dan orang itu tidak pernah turun dari mobilnya. Dan dia selalu meminta petugas keamanan untuk menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa orang itu adalah pewaris rumah ini. Nah, ini ada cerita juga menurut warga setempat dari Pak Mul yang rumahnya hanya sekampung dengan rumah hantu Darmo ini. Dan Pak Mul ini bercerita bahwa ia ini sudah tinggal dan menetap di Tanjung Sari, Surabaya sejak tahun 1970-an. Awal menurut kesaksiannya, pada tahun-tahun tersebut kawasan Puncak Permai ini masih berupa rawa dan semak belukar. Dan masih belum ada satu rumah pun yang berdiri di sana. Baru di akhir tahun 1970-an, antara 1979 atau 1980, kawasan tersebut kemudian disulap menjadi perumahan elit. Jadi bisa dibilang aku ini termasuk saksi hidup lah dari awal perumahan ini berdiri sampai sekarang. Nah, selama itu pula, sebelum rumah hantu Darmo itu kosong dan ramai-ramai diperbincangkan, aku nggak pernah dengar ada desas-desus yang aneh. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Pak Mul, sapaan akrab Pak Mulyono ini, rumah hantu Darmo awalnya memang dihuni oleh sebuah keluarga besar. Lalu rumah tersebut mulai kosong sejak tahun 1988 karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Mul sendiri mengakui tidak tahu menahu soal alasan kenapa rumah itu dikosongkan. Dan pada masa-masa itu juga masih belum beredar narasi yang aneh-aneh soal rumah tersebut. Sampai akhirnya memasuki awal tahun 2000-an, entah bagaimana mulanya, tiba-tiba beredar cerita yang menyebutkan bahwa rumah tersebut dikosongkan karena seluruh keluarga dalam rumah itu tewas di tangan pesugihan mereka sendiri. Konon, keluarga besar pemilik rumah tersebut dikenal sangat tajir melintir. Mereka bahkan disebut-sebut memiliki kapal pribadi yang katanya masih berdasarkan cerita yang umum beredar, keluarga itu bisa mendulang kekayaan melalui jalur pesugihan. Nah, karena melalui pesugihan,
maka mereka diwajibkan memberi tumbal berupa nyawa orang di malam-malam tertentu. Awal-awal, mereka memang nyaris tak pernah absen untuk memberi tumbal sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Namun, lambat laun, mereka ini mulai terlena dengan kekayaan dan kesuksesan yang mereka peroleh, sehingga lupa untuk memberi tumbal di malam yang sudah ditentukan. Si demit pesugihan ini lantas memberi peringatan kepada keluarga tersebut. Jika di malam selanjutnya tidak ada tumbal, maka mereka sekeluarga yang akan dihabisi. Dan memang demikianlah yang terjadi. Mereka sekeluarga ini tidak bisa memberikan tumbal, hingga akhirnya mereka ini tewas di tangan pesugihan mereka sendiri. Jadi karena mereka tahu nggak sanggup memberi tumbal lagi, mereka sekeluarga ini akhirnya sepakat kabur ke Bali, naik kapal pribadi, tapi belum sampai di tujuan kapalnya ini tenggelam dan mereka ini tewas. Pak Mul sendiri lebih percaya kalau si pemilik rumah yang saat ini menjadi rumah hantu Darmo ini pindah ke tempat lain tanpa ada alasan-alasan mistis di baliknya. Karena menurut Pak Mul, jika cerita yang beredar itu benar, harusnya sudah ramai saja sejak tahun itu juga. Akan tetapi, nyatanya cerita horor yang katanya melegenda itu baru ramai justru di awal-awal tahun 2000-an, di mana belum ada WhatsApp, belum ada FB, belum ada Twitter. Pokoknya masih enak lah main-main dan masa-masa kecil kalian di situ. Nah, ini ada versi lain. Kalau menurut versi Pak Mul yang tadi itu, dan sekarang versi yang dituturkan oleh Pak Santoro, pemilik warkop pick up di samping rumah hantu Darmo ini. Pak Santoro sendiri sebenarnya mulai jualan di samping rumah hantu Darmo ini pada tahun 2006, dan saat itu memang sudah ramai desas-desus mengenai betapa angkernya rumah Darmo ini. Dan cerita dari Pak San ini, panggilan akrab dari Pak Santoro, malah jauh berbeda dari versi Pak Mul. Karena versi Pak San menyebut rumah tersebut dulunya memang dihuni oleh sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Konon katanya ada seseorang yang masih saudara dengan keluarga tersebut yang iri dengan kekayaan dan kejayaan yang keluarga itu peroleh. Ya umumnya lah, sekarang juga masih banyak kok. Makanya kalian jangan iri, dengki. Orang kerjanya iri dengki gak boleh, nanti dimarah Tuhan kalian. Orang itu lalu melakukan pembantaian dengan membakar rumah besar ini hingga seluruh penghuninya tewas terbakar. Apa? Kalian tahu, sementara kita syuting di sini banyak gangguan-gangguan yang sementara kita lalui. Cuma ini demi kalian. Walaupun semalam kita nggak bisa tidur, tapi ini demi kalian. Banyak loh teman-teman. Kemarin kita gagal take. Dulu ada wartawan yang datang, Mas. Mungkin karena penasaran dengan rumah ini yang kelihatannya menyeramkan. Terus tanya-tanya ke orang sekitar. Nah, dari situ menyebarlah nih cerita yang enggak-enggak. Seperti yang asal aja, seperti ngarang aja ceritanya awalnya.
akhirnya malah dipercaya sampai sekarang. Tapi sebenarnya memang angker mboten toh Pak rumah niku. Kalau demit mestinya ada saja toh Mas, namanya juga rumah kosong. Dinamakan rumah atau Darmo kan juga karena ada hantunya. Tapi soal desas-desus mengenai kosongnya rumah ini, nah itu yang nggak terlalu bisa dipercaya. Tegas pria asli Waringanom Kabupaten Gresik itu. Saking viralnya rumah hantu Darmo ini, cerita mengenai keangkeran rumah tersebut bahkan sampai difilmkan oleh sutradara Eka Katili dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo. Film yang dirilis pada 16 Januari 2014 itu konon diadaptasi dari cerita-cerita yang menyeramkan yang pernah dialami oleh seorang sopir taksi dan tukang nasi goreng yang melintas dari rumah hantu Darmo ini. Bu Santi, istri dari Pak San, pemilik warkop pick up, menceritakan ia pernah mendengar ada kejadian yang cukup menyeramkan di tahun-tahun pertama rumah hantu Darmo ini tak berpenghuni. Cerita yang beredar, dulu pernah ada sopir taksi yang kebetulan melintas di depan rumah tersebut, lalu ia melihat ada seorang perempuan cantik yang melambai. Perempuan ini panggil-panggil, tanda hendak menumpang. Nah, di tengah perjalanan mengantarkan si perempuan ini, tiba-tiba si sopir taksi ini mencium aroma tak sedap menguar dari kursi belakang. Firasatnya waktu itu sudah nggak enak lagi. Dan benar saja, ketika ia menoleh ke belakang, ternyata perempuan cantik yang menumpang di taksinya berubah menjadi Sosok yang menyeramkan. merinding aku teman-teman. Berambut basah dengan bercak-bercak darah di area wajah. Bayangkan nih, ceritanya menyeramkan betul. Dan sejak kejadian di malam itu, sopir taksi ini tidak pernah berani lagi melintas di perumahan Pencak Permai ini. Dan cerita lain, pernah ada seorang tukang nasi goreng yang mengaku mendapat pesanan dari rumah kosong tersebut. Suatu malam, saat ia melintas di jalan Pencak Permai ini, ada seorang perempuan cantik yang memesan 7 bungkus nasi goreng dengan sukaria tuh. Ia langsung bergegas nyiapin pesanan, aduk-aduk lagi. Pokoknya dia bikin seenak mungkin lah. Nah, saat itu tanpa ia sadari kalau perempuan tadi keluar dari sebuah rumah kosong. Baru ketika ia hendak mengantarkan pesanan 7 bungkus nasi goreng tadi, ia baru menyadari kalau ia sedang berada di sebuah rumah besar yang kosong dan menyeramkan. Sontak ia mendorong gerobaknya dengan lari pontang-panting. Gara-gara cerita itu, akhirnya banyak TV yang bikin acara di situ, buat film lah, uji nyali lah. Dari TV-TV itu juga akhirnya ada sebutan rumah hantu Darmo, karena ya dianggap berhantu. Dulunya ya cuma dianggap rumah kosong gitu aja. Tak hanya itu, turut keterangan Bu Santi, masih banyak cerita lain yang seolah menggambarkan betapa seremnya rumah hantu Darmo ini. Namun, Bu Santi sendiri mengatakan
kalau aura rumah hantu ini memang terkesan angker dan menyeramkan, tapi sebenarnya tidak menyeramkan amat sebagaimana yang dinarasikan orang-orang. Karena sejauh pengalamannya ia berjual di samping rumah hantu Darmo ini, ia sekalipun belum pernah mengalami gangguan-gangguan mistis. Melihat penampakan demit pun ia tidak pernah. Kalau suara-suara gelontangan ya sering dengar Mas, tapi saya nggak pernah lihat penampakan kok selama ini. Ya benar kata Pak Mul tadi, banyak tuh cerita yang dibuat-buat biar rumah ini jadi terkesan serem. Cerita soal sopir taksi dan tukang nasi goreng tadi juga belum tentu kebenarannya. Sambungnya, Ardi, seorang driver ojol yang sering melintas di area situ juga, mengaku kalau dirinya nyaris tidak pernah mengalami gangguan-gangguan mistis tiap melintas di rumah hantu Darmo. Tiap malam hari, area perumahan Puncak Permai memang amat sangat lengang, tapi sejauh ini aman-aman saja. Tidak ada tuh pengalaman yang membuatnya sampai kapok untuk mengambil orderan di sana lagi. Biasa saja kok Mas, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan yang sampai ditumpangi hantu cewek seperti cerita sopir taksi itu. Ungkapnya usai meraih sebungkus kacang atom yang menggantung di mobil pickup Pak San. Nah, selain jadi tempat yang horor, warga yang mengunjungi rumah hantu Darmo ini juga datang dengan berbagai motivasi, dengan berbagai keinginan istilahnya. Terdapat juga anak-anak SMA yang berkunjung dengan alasan tugas sekolah. Ada juga yang berkunjung ke rumah hantu Darmo ini untuk bolos sekolah. Nah, kalian yang hobinya dari rumah bilangnya sama orang tua, saya mau sekolah Pak, minta uang jajan yang banyak. Nah, lalu nggak pergi kalian ke sekolah, kalian langsung ke rumah hantu ini. Nanti kalian kerasukan, nanti ada apa-apa, nanti tiba-tiba hilang, orang tua yang susah. Nanti bilang sulap lagi. Dan selain itu, ada juga kelompok orang yang menjadikan rumah hantu ini untuk hal-hal yang bersifat supranatural, termasuk diantaranya merupakan pencari gaman sampai pesugihan. Nah, gaman ini kayak batu aki, keris, pokoknya pusaka-pusaka lain. Nah, kalian yang suka koleksi pusaka, hati-hati kalian, jangan aneh-aneh di sana. Apakah itu hanya sekedar legenda atau memang ada kebenaran di balik cerita-cerita mistis yang mengelilingi bangunan tua ini? Akan tetap menjadi tanda tanya yang belum terjawab bagi para pecinta misteri dan horor. Rumah hantu Darmo Surabaya ini akan menjadi tempat yang menarik untuk dieksplorasi. Dan sementara bagi kalian yang tidak berani, mungkin lebih baik untuk tetap menjauh dan hanya menikmati ceritanya dari kejauhan, termasuk storytelling kali ini. Oke, terima kasih telah setia menonton cerita pada episode kali ini. Dan kalau kalian ada cerita-cerita horor ataupun
urban legend di daerah kalian masing-masing. Kalau kalian ingin menceritakannya di sini, kalian bisa mengirim emailnya di bawah ini. Nanti kita akan kemas dengan sangat menarik dan akan membuat cerita kalian menjadi lebih bervariatif. See you para tamu.